Sampai akhirnya kelas 2 SMP, merah saya 5 kalau nggak salah. Karena kalau waktu itu main mulu kita. Dan waktu itu mulai musimnya disco, jadi waduh, udahlah. Kita nggak banyak belajar. Cita-cita ingin masuk arsitek. Kalau bapak saya teknik sipil, saya pengennya ke arsitek, Mas. Juga ke ITB. Ada hal yang kemudian mematahkan saya. Orang tua saya nggak ada biaya. Tapi kalau terjun ke dunia politik gimana, Pak? Ya saya memang ingin juga. Oke. Sudah siap terima kritik belum sih, Pak? Apalagi kan TNI, harus. General Komando. Harus. Menurut saya harus siap. Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Angga dalam program Ruang Merdeka. Kali ini kita mendapat kesempatan spesial mewawancarai orang besar, mantan Panglima TNI, siapa lagi kalau bukan Pak Jenderal TNI Andika Perkasa. Apa kabar, Pak? Baik, terima kasih Mas Angga. Pak Andika, sebelumnya terima kasih teman-teman dari redaksi Merdeka diberi kesempatan buat ngobrol-ngobrol dengan Pak Andika. Kita ingin tahu nih Pak, sosok Pak Andika, terutama ketika masih kecil, sampai kita melihat kan Pak Andika sudah sampai titik puncak karir di TNI sebagai Panglima. Nah, sebenarnya masa kecil Pak Andika itu gimana sih? Sekeras apa? Atau sebenarnya sama kayak teman-teman yang lain gitu, anak-anak pada umumnya? Satu hal yang menonjol nih Mas ya. Menonjol karena waktu SD, waktu TK saya hanya ingat sekali-sekali sampai sekarang nih hanya ingat beberapa misalnya event aja. Tapi selebihnya nggak ingat. Tapi SD sampai dengan kelas 2 SMP nih Mas. Itu saya selalu ada merah. Waktu itu kan kuartalan. Raportnya Mas. Dan yang selalu ada pasti berhitung. Dulu namanya berhitung, bukan matematika. Jadi kadang-kadang pas kenaikan kelas cuma 1. Tapi selalu ada. 2, kadang-kadang 3 gitu. Dan itu berhitung. Dan saya ingat kita tuh ya nyontek. Iya, begitu PR kan biasanya PR nih Mas. PR itu pagi-pagi datang, karena kan PR-nya sebetulnya dikasihnya kemarin. Harusnya ngerjain di rumah. Tapi kita nggak ngerjain. Nah, sehingga pagi-pagi datang langsung pinjem ke teman. Saya masih ingat nama-namanya lah, tapi saya nggak mau sebut ya. Nah, saya nyontek terus. Jadi rupanya dari tahun ke tahun itu makin parah. Karena apa kok? Saya kok nggak ngerti-ngerti gitu loh. Tapi juga tanggung jawab memang belum ada sih. Ini yang saya ingat ya. Tanggung jawab belum ada untuk bisa memahami gimana sih. Enggak. Sampai akhirnya kelas 2 SMP. 2 SMP itu kuartalnya ketiga. Jadi kurang 1 kuartal lagi kenaikan kelas. Naik ke kelas 3. Catur bulan kali Pak kalau dulu ya. Bukan. Iya, kita disebutnya kuartalan. Kuartalan gitu. Nah itu merah saya 5 kalau nggak salah. Mungkin tambah banyak. Tambah banyak Mas. Karena kalau waktu itu main mulu kita. Dan waktu itu mulai musimnya disco, jadi waduh, udahlah. Kita nggak banyak belajar. Dan itu sebenarnya gitu Mas ya. Nah, jadi ibu yang ngambil raport Mas. Ibu ngambil raport, kita biasanya anak kan ikut, tapi di luar ruang kelas. Begitu ibu keluar dari kelas, saya lihat mukanya, waduh, ini kabar buruk lah. Karena mukanya asem gitu ya. Udah, begitu jalan ke arah saya untuk ke arah pulang, ibu hanya bilang, dan ngomongnya pun nggak nengok ke saya. Sambil jalan. Andik, merah kamu 5. Kata gurumu, kalau kamu nggak bisa memperbaiki kuartalan ini, kamu nggak naik kelas. Terancam nggak naik kelas Pak? Nggak naik kelas, udah dibilang. SD apa SMP? SMP, kelas 2. Berhitung pasti. Kan. Ini yang kalau berhitung tuh dari SD nggak pernah biru lah. Nah, terus saya langsung shock di situ. Jadi ibu sama sekali nggak marah. Marah enggak, hanya bilang, kalau kamu nggak bisa memperbaiki, kamu nggak naik. Dan kalau kamu nggak naik, yang malu bukan ibu. Yang malu kamu. Langsung saya, waduh. Nah, itulah sambil jalan pulang,
saya akhirnya nggak tahu kenapa kelihatannya itulah turning point saya atau titik balik. Padahal nggak dimarahin. Nah, sejak saat itu saya nggak main lagi, Mas. Tadinya kan setiap pulang sekolah langsung main. Anak laki masih main. Iya, waktu itu kan sekolah sampai jam 12, Mas. Jadi setelah sampai rumah, kadang-kadang belum makan udah diajak main. Sampai nanti sore gitu loh. Nah, itulah turning point saya, Mas, masa kecil saya. Sehingga akhirnya saya naik kelas percobaan. Saya benar-benar nggak main sama sekali kuartal itu. Naik kelas tapi Percobaan. masa percobaan. Dulu ada namanya naik kelas percobaan, Mas. Jadi naik kelas, tapi kita akan diobservasi sampai 1 kuartal saja. Kalau 1 kuartal di kelas yang lebih tinggi itu ternyata kita nggak bisa ngikutin, maka kita turun lagi kelas. Nah, saya naik kelas 3, tapi percobaan. Dengan status percobaan. Dengan status percobaan, jadi kan waduh, di sini juga beban. Tapi memang saya stop bermain sama sekali. Kita belajar terus, Mas. Nah, sehingga akhirnya lepas dari masa percobaan, bahkan lulus. Lulus itu nggak ada merah. Jadi lulus SMP ke SMA tuh nggak ada merah. Biru lah ya. Biru semua untuk pertama kali. Walaupun nilainya tetap aja nggak bagus. Berarti setelah 8-9 tahun akhirnya biru semua tuh Pak rapor. Biru. Dan waktu itu kan merah 5, Mas. Angka 5. 6 itu udah biru. Waktu itu nilainya pas-pas saja. 6. Yang 7 mungkin jarang. Nah, itulah masa kecil saya, Mas. Begitu masuk SMA, kebalikan. Kebalikan karena saya udah terlanjur seperti menemukan gitu, Mas. Menemukan grip. Oh gini toh. Ternyata berhitung itu nggak susah ternyata. Jadi saya sendiri membuktikan yang tadinya nggak ngerti sama sekali, kemudian sekarang jadi paham. Dan bahkan di SMA ini prestasi belajar saya cukup bagus. SMA berapa sih Pak? SMA 6. SMA 6. Di Bulungan, ya Jakarta. Berarti dari kecil udah jaksel ya Pak? Anak jaksel. Saya di Jakarta Timur, Mas. Masih kecilnya ya Pak? SD SMP. Nah, kemudian SMA-nya di Jakarta Selatan. Prestasi belajar saya sangat bagus lah bagi saya ya. Nah, sehingga di situ akhirnya saya bisa membuktikan sendiri, oh kalau kita mau dan kita spend time belajar, bisa kok. Nggak ada yang nggak bisa. Nah, itu, Mas. Jadi dapat titik balik ketika orang tua tuh sebenarnya bilangnya sederhana ya Pak? Iya. Kalau kamu nggak naik kelas, yang malu kamu. Yang malu kamu. Hanya itu aja. Nggak ada lain. Tapi kita mundur lagi Pak. Ya. Ini soal tadi kenapa saya tanya, Bapak dari kecil di Jakarta Timur. Iya. Nah, masa kecil Pak Andika tuh SD lah misalnya Pak. Ikut permainan apa sih Pak? Sama kayak anak-anak yang lain nggak sih Pak? Apalagi kan karena orang tua kalau tidak salah juga TNI ya Pak. Iya. Nah itu kan kita ingin tahu tuh. Dari kecil tuh main sama kayak anak lain nggak sih Pak? Main petak umpet, atau main manjat-manjat pohon kayak gitu. Seperti apa sih Pak masa kecil di usia SD gitu Pak? Iya. Kita tinggalnya di Berlan, Mas. Di daerah Matraman situ. Karena itu kompleks Zeni. Jadi perumahan kantor direktorat Zeni kan di situ, Mas. Jadi semua yang bekerja untuk Korps Zeni biasanya perumahannya di situ. Dari kecil kita mainnya kan di depan rumah, Mas. Itu jalan umum itu. Itu kalau warga sekitar bilang anak kolong. Iya. Jadi main kita ya galasin. Galasin apa tuh? Sekarang nggak tahu juga ya. Saya masih tahu sih. Galasin, main bola tapi yang pakai batu bata gitu golnya. Di jalan juga. Pakai sendal atau batu bata gitu. Iya, gawangnya. Kalau orang pada ke sana, gawangnya kita kecil-kecilin dikit, bisa digeser. Gitu. Aduh. Nah, terus main dulu itu pal-palan tuh apa, Mas ya? Yang 2 tim. Benteng kali main. Benteng betul. Iya itu benteng. Main itu. Ya itulah kira-kira. Gundu. Nah, main gundu waktu itu lereng ya. Itu musim waktu itu. Terus gasing. Ya, gasing yang ini tuh, yang muter itu ya. Pakai tali ya. Terus yoyo, gitu-gitulah. Ikut semua. Seru banget Pak. Mungkin kalau anak zaman sekarang nggak terlalu banyak kali Pak ya. Udah nggak ada ya. Beruntung kali ya Pak. Udah nggak ada. Jadi seseru itu loh berarti masa kecil itu emang sangat main dan benar-benar dekat dengan permainan tradisional kita gitu Pak. Dan karena memang ini mungkin lingkungan ya agak nakal Mas ya. Kalau dulu nama Berlan itu
identik dengan agak nakal lah. Ya semuanya di luar rumah, Mas. Gitu loh kehidupannya. Itu juga yang membuat saya waktu kecil akhirnya malah nggak pernah belajar. Karena ikut arus yang lebih dominan gitu. Main melulu di luar rumah. Kadang-kadang sampai malam gitu loh. Makanya tadi nilainya merah terus. Iya. Hitungannya mendukung buat nakal. Iya, buat main. Mendukungnya buat main. Iya. Lalu tadi ternyata masa kecilnya Pak Andika tuh sama gitu. Ya kurang lebih sama lah Pak, saya di daerah Depok mainnya juga kayak gitu. Oh iya. Gitu. Iya. Dan tadi kita udah masuk ke SMA gitu Pak. SMA di SMA 6 salah satu favorit di Jakarta. Iya, betul. Anak Jaksel sejak muda. Iya. Seperti apa tuh Pak? Tadi jadi udah giat belajar lagi, jadi anak pinter kayak gitu atau gimana tuh Pak? Apa masih ikut disko-disko yang tadi Bapak cerita? Jadi saya berubah total, Mas. Berubah total sejak naik kelas, bukan, sebelum naik kelas 3 itu, SMP. SMP saya berubah total termasuk SMA. Mas bilang tadi SMA 6 itu kan sekolah favorit. Betul. Ada 76 kan. Iya, tapi favoritnya yang spesifik SMA 6 itu sekolah artis. Oh, Kecuali kalau misalnya SMA 11. SMA 3 itu kan favorit tapi akademik, pintar. SMA 8. Kalau ini enggak. Favoritnya lebih ke ini sekolah artis gitu. Jadi kita kalau di dalam kelas, wah pada ngerubung tuh Mas. Ngerubung ke kita. Ya itu membuat PR atau ulangan, ngerubung di sekitar kita. Jadi kalau duduk itu kan bisa pindah-pindah gitu loh. Jadi sekarang pada nyontek ke Pak Andika. Oh iya. SMA. Ya banyak ya, nggak semua. Kalau dulu Pak Andika sering nyontek PS. Pak Andika gantian. Kita yang dipinjam-minjam. Oke. Kalau ulangan gitu kan biasa. Kita disuruh agak geser-geser supaya bisa kelihatan dari belakang gitu-gitulah. Kenakalan seru sih Pak itu. Tapi begitu keluar kelas, keluar main. Kita sendirian tuh Mas. Nggak ditemenin lagi. Resiko jadi anak pintar pada saat itu. Iya. Jadi ya saya juga memahami lah. Karena kan memang namanya sekolah artis. Yang lain kan teman-teman itu kan mungkin. Kelasnya Bang Dul ya Pak Andika. Oh iya. Mas Rano. Iya. Adik kelas. Jadi pada saat SMA justru jadi anak pintar. Beda total Mas. Pas nyontek justru jadi dijauhin nggak nongkrong banget. Iya. Dan hampir nggak pernah main saya Mas. Kan kalau di SMA itu sering-sering habis bukan weekend nih Mas. Weekend waktu itu kan cuma hari Minggu. Sabtu itu masih masuk. Hari biasa aja habis sekolah itu kan jalan gitu loh. Minimal melawai lah. Oh, saya nggak pernah. Hampir nggak pernah. Jarang sekali. Jadi terbalik lah. 180 derajat kehidupan. Tapi apakah di situ jadi momen dari orang tua juga ayah seorang TNI dididik secara militernya tuh kapan? Gembleng secara ala militernya itu kapan? Nggak pernah Mas. Nggak pernah. Jadi bapak saya, ibu saya itu tadi. Mukul saya juga nggak pernah. Ibu dulu waktu kita kecil ya. Kalau nggak mau makan gitu. Tapi kalau udah masuk usia remaja udah? Udah nggak pernah. Apalagi bapak saya. Bapak saya itu nggak pernah marah. Nggak pernah marah. Nada tinggi aja nggak pernah. Jadi saya tidak merasa kita pernah digembleng ala militer tuh nggak pernah. Justru yang mendisiplinkan diri saya adalah saya sendiri. Karena tersentuh tadi hatinya waktu hampir nggak naik kelas 3 SMP itu. Itu aja Mas. Pendidikan dari orang tua tuh apa Pak yang masih benar-benar dipakai lah sampai sekarang? Orang tua saya memang ngurusin. Khususnya ibu. Ngurusin. Bapak itu ibu yang lebih cerewet. Bapak mungkin juga dari sananya, kepribadiannya. Lebih nggak ikut campur. Jadi begitu ibu cerewet, kamu harus belajar segala, nanti kalau enggak kamu nggak naik kelas segala macem lah. Nah bapak nggak pernah ngomong. Bapak hanya, adik, kamu belajar, kan udah mau ulangan. Oh iya Pak, gitu aja. Bapak saya tuh jarang sekali ngomong Mas. Pendiam, tapi kita juga sungkan. Sungkan itu apa ya? Segan. Karena nggak pernah marah. Tapi kan Pak Andika itu anak pertama, anak sulung lah ya. Dari bapak saya. Dari bapak. Jadi kalau dari ibu saya nomor 4 Mas. Ya, dan isinya tuh laki-laki semua Pak. Iya. Keluarga. Iya.
Itu gimana Pak rasanya? Ya itu Mas, salah satu tadi yang bikin saya segan sama bapak saya. Karena saya paling tua di rumah. Karena kan kakak tiri saya atau anak ibu saya dari suami pertama tuh waktu kecil nggak boleh tinggal di situ Mas sama bapak saya. Itulah yang juga kemudian sangat membekas dalam diri saya. Nah tapi bapak itu sangat memahami. Bahkan saya pernah dihukum kelas 3 SD Mas. Dihukum karena ngerokok. Dihukum sama sekolah ya, bukan sama bapak. Sekolah menghukum karena ketahuan kita. Waktu kita ke kebun binatang, ngerokok nih. Memang ada teman saya yang nakal, bukan. Soalnya idenya bukan saya tuh. Pak Andika waktu itu pasti ikut-ikutan aja. Ikut-ikutan. Tapi teman saya ini memang bandel nih. Saya masih ingat namanya, tapi nggak mau saya sebut. Nah, saya dihukum. Dihukum sehingga orang tua saya tahu. Nah, bapak saya di rumah ngomongnya begini, Mas. Saya masih ingat sampai sekarang. Andik, kamu kan masih kecil. Gak usah ngerokok sekarang. Nanti kalau kamu SMA, bapak yang beliin. Wah, bayangin tuh. Itu benar-benar kebalikan bener, Mas. Nggak dimarahin, bahkan nanti mau kita SMA, mau dibeliin. Waduh. Makin segan lah. Akhirnya malah saya nggak mau ngerokok. Dan beneran Mas, begitu SMA malah nggak ngerokok saya. Nggak pernah lagi setelah itu, nggak berani mencoba. Itu. Nah, berarti pendidikan yang dari orang tua memang halus gitu. Iya betul, Tidak, betul, tidak marah-marah, tapi betul, lebih menekankan ke pribadi kita. betul. Sadar gitu. Menyadarkan. Jadi membawa kita supaya kitalah yang melakukannya sendiri, bukan karena mereka. Nah, ini juga penting nih buat sahabat Merdeka, jadi orang tua baru. Karena saya juga baru jadi orang tua. Oh iya. Jadi saya penting gitu, Pak. Iya betul. Nah, masuk ke SMA, akhirnya di kelas 3 dan langsung lulus SMA langsung ikut Taruna ya Pak? Iya. Nah, itu seperti apa tuh Pak? Pasti kan orang tua senang ketika keinginan Pak Andika mau jadi Taruna, tapi bagaimana awalnya akhirnya Pak Andika, saya mau jadi Taruna? Sebetulnya cita-cita saya nggak pengen masuk TNI Mas. Ternyata cita-citanya bukan masuk TNI. Bukan. Ya. Karena apa? Karena bapak saya ini kan kerjanya di Korps Seni, memang anggota TNI, tetapi Korps Seni itu khusus yang menangani konstruksi, bangunan, jembatan, jalan itulah. Nah, dari kecil bapak saya ITB dulu Mas. Nah, dan saya ingat sekali tuh waktu bapak saya kuliah itu 4 tahun atau berapa. Saya masih kecil lah, bahkan belum sekolah. Itu pulangnya seminggu sekali. Kan di Bandung kuliahnya. Saya lahir di Bandung, tapi setelah mungkin usia 3 tahun atau 4 tahun, kita pindah Mas ke Jakarta, ke Sunter. Nah, komplek juga. Nah, jadi dari kecil saya pulang sekolah, saya sering lihat tuh meja bapak saya panjang. Dan di situ gambar-gambar. Dulu kan pakai penggaris Mas. Pakai penggaris. Bahkan saya ingat kertas milimeter blok belum ada. Milimeter blok itu kan yang sudah ada garis-garisnya. 1 mili itu. Itu nggak ada. Jadi benar-benar kalau ngukur harus siku-siku benar. Untuk garis itu supaya lurus harus siku-siku. Oh ya udah benar-benar. Iya ya karena memang Karena konstruksi. kerjaannya kan teknik sipil dia Mas. Iya. Nah dari kecil saya sering lihat, mulai dari nggak ngerti sama sekali, lihat buku-bukunya itu bahasa Inggris Mas. Iya. Ya mungkin waktu kuliah di ITB ya, sehingga kita kan nggak ngerti ini tulisannya apa, hanya gambar-gambar dan gambar-gambarnya pun dulu banyak hitam putih, saya masih ingat. Dari tadinya nggak ngerti sampai lama-lama itu mulai terbiasa. Bapak suka jelasin sedikit. Andik ini kalau gambar begini nih, kan saya yang tanya. Biasanya gambar apa tuh Pak? Orang tua tuh? Jembatan atau jalan? Oh, ada jembatan, jalan saya nggak pernah lihat ya. Jembatan dengan gedung yang dibikin. Nah, itu kan garis-garis tuh Mas. Jadi saya tanya kadang-kadang, nah mulai dari situ lama-lama makin tahu bagaimana melihat gambar yang garis-garis begini, tapi memandangnya dengan otak kita sehingga terlihat 3 dimensi itu gimana caranya gitu loh. Kalau sekarang kan udah ada 3 Ada. dimensi. Kalau Iya, kita membayangkan dimensi aja. doang. Nah itu cita-cita ingin masuk arsitek. Kalau bapak saya teknik sipil, saya pengennya ke arsitek Mas. Juga ke ITB. Itu sampai dengan ada hal yang kemudian mematahkan saya. Dan itu terjadi saat menjelang naik kelas 3 SMA.
Berubah cita-citanya. Berubah total. Dan insiden itu atau hal itu adalah hal yang menurut saya cukup cukup menyedihkan lah. Karena apa? Karena intinya saya nggak mau detail ya Mas ya, karena cukup inilah memprihatinkan. Intinya orang tua saya nggak ada biaya. Padahal saya masih punya 4 adik. Jadi untuk menyekolahkan kakak saya, kakak tiri saya saja, itu kesulit sekali lah. Nah sehingga saya lihat itu, lagi-lagi saya nggak ngomong ke orang tua saya. Nggak ngomong terus. Nggak minta izin. Enggak sama sekali. Jadi saya udah langsung dalam hati, ya udah kalau gini saya nggak boleh ke ITB deh. Saya harus cari sekolah yang gratis aja deh. Intinya itu. Itu aja, sekolah gratis. Dan siapa? Sekolah gratis ini apa? Ada 3 waktu itu yang tersedia Mas. Akabri, APDN, terus AIP, Akademi Ilmu Pelayaran waktu itu. Cuma 3 itu aja. Terus saya timbang-timbang, udah saya masuk Akabri aja. Kelas 3 mulai saya nyiapkan diri. Itu sendiri Mas. Saya nyiapkan, saya cari tahu syarat-syaratnya. Oh ada tes akademik, tes fisik, tes kesehatan. Saya sendiri nggak pernah ngomong orang tua saya. Jadi selama setahun, hanya 3 iya, persiapan. betul. Dan kelas 3 kan ada ujian. Jadi terganggu itu juga. Nah, itu Mas. Akhirnya mendaftar lah tuh Pak ya. Mendaftar. Kelas 3. Mendaftar juga nggak bilang sama orang tua. Bilang karena ada surat persetujuan orang tua waktu itu. Nah, gimana tuh reaksi orang tua pada saat itu? Iya, dari kecil mereka itu selalu bilang kamu harus pintar. Kamu mau jadi apapun boleh. Gitu aja. Nggak pernah diarahkan spesifik ke yang mana gitu, nggak pernah. Tapi yang penting apapun yang kamu ambil, kuncinya satu, kamu harus pintar. Harus pintar. Nah itu. Jadi ya kasih sebagai orang tua happy lah ya. Apalagi menurut saya senang, bukan kaget. Waktu tahu bahwa saya mau masuk gitu. akhirnya daftar dan Langsung keterima. 83 Pak ya waktu itu. 83. 83. 83 masuknya itu Mas. 83 sampai akhirnya jadilah bagian dari Taruna. Iya. Gitu. Taruna berarti di tahun 83 sampai 87. 87. Nah, iya. 87. Lulusnya 87. Nah, jadi Taruna gimana tuh? Ini kan orang tua pasti tambah seneng lagi dong. Iya. Saya masukkan pendidikan dasar militer yang 17 minggu itu atau sekitar 4 bulan Mas. Habis itu kemudian masuk ke waktu latihan dasar militer pertama itu masih gabung. Polisi darat, laut, darat semua gabung. Di Magelang. Nah, setelah 17 minggu pisah. Kita yang darat tinggal di situ. Nah, di situ mulai ada penjurusan. Jadi di Angkatan Darat itu kan ada korps-korpsnya Mas. Nah, waktu itu saya ingat kita dikasih 3 pilihan, tapi ranking. Pilihan pertama apa, 2 apa, 3. Saya milih pertama, seni. Itu pilihan pertama Mas. Karena udah terbiasa. Iya, karena walaupun saya nggak bisa kuliah, tapi saya ingin menggeluti bidang yang saya kepengen dulu, tapi nggak kesampaian. Nah, gitu loh. Tapi kan kita nggak punya gelar juga kalau di Akabri kan. Pilihan kedua saya polisi militer. Polisi militer Mas. Itu pilihan kedua saya. Pilihan ketiga saya tankers, cavalry, nah, yang bawa tank itulah. Begitu akhirnya diumumkan, infanteri saya Mas. Jadi nggak ada yang dapat. Di antara 3 pilihan nggak ada yang dapat. Justru infanteri Mas. Infanteri loh, saya nggak milih kan. Waduh, malah masuk infanteri nih, pasukan yang depan lah. Joknya itu pasukan jalan kaki, infanteri. Gitu, Pak? Iya, karena infanteri itu kan memang yang paling depan. Dan dia biasanya kalau di Indonesia kan hanya jalan kaki gitu. Wah, ya udah, apa boleh buat. Lagi-lagi kecewa. Jadi ada pelajarannya nih Mas. Kalau tadi sahabat Merdeka mungkin bisa ngambil, ada pelajarannya bahwa memang kita tidak selalu bisa dapat yang kita inginkan. Tapi apapun yang kemudian kita pilih kita lakukan, walaupun bukan tujuan, bukan rencana semula, harus bisa. Akhirnya ya udah. Ya udah, infanteri. Infanteri ya udah. Dinas pertama waktu itu di mana sih Pak? Kita masuk Kopassus langsung.
Nah, setelah lulus langsung saya ke Kopassus. Dan sampai dapat sangkur perak ya Pak? Iya, saya nomor 2. Saya nomor 2. Nomor satunya senior saya yang sekarang jadi kepala BSSN itu. Oh, oke. Jadi rupanya Mas Hiburian itu kan 1 tahun di atas saya. Nah, waktu angkatannya lulus dari Akabri, masuk Kopassus dia, latihan, komando, sakit Mas Hiburian ini. Sehingga di-drop. Di-drop ngulangi bersama angkatan bareng saya. Nah, jadi yang nomor 1 Mas Hiburian itu. Lalu dapat dinas, jadi karir militer, akhirnya mengenal cinta nih Pak. Lu bisa berkenalan dengan Bu Heti gimana tuh Pak? Ya, sebetulnya pernah ada acara Mas di Cijantung. Kita kan di Cijantung. Ya, ada acara. Nah, di situ saya kenalan. Tapi hanya kenalan aja, ngobrol pun hampir enggak. Tapi ya kita tahulah, karena kan istri saya juga tinggalnya di komplek itu. Tapi waktu itu benar-benar nggak ada keberanian, karena perasaan saya siapa sih? Orang muda jatuh cinta lucu banget sih. Seru, tapi sama kayak Mas Angga juga dulu. Tapi nggak berani mengungkapkan Mas, karena aduh kita siapa sih, ini bukan level kita lah gitu loh. Nah, terus lama nggak ketemu, ternyata ditemukan gitu loh, ditemukan lagi bagi saya secara tidak sengaja. Nanti Mas bisa tanyalah ke head itu. Langkah baiknya kita langsung undang. Oh iya boleh. Boleh. Biar lebih detail nih ceritanya nih. Biar kita tahu mana yang fakta, mana yang bukan fakta nih. Silakan Ibu, Bu Heti. Halo. Sini, Mam. Apa kabar Ibu? Sini, Mam. Nah, Bu, tadi ngobrol-ngobrol sama Pak Andika. Cerita Pak Andika, tentara muda yang jatuh cinta. Katanya sempat ketemu Bu Heti, lalu akhirnya dapat kesempatan bertemu lagi gitu ya Pak ya? Iya. Nah, Ketemu pertama kita coba paling ngobrol sebentar, tanya nama doang. Nggak ngobrol. Lalu pertemuan kedua agak lebih lama obrolannya. Nah, kedua itu agak lebih lama karena memang ke rumahnya. Oke. Iya, ke Dan rumah. itu setelah beberapa tahun. Iya. Iya. Seru ya Pak ya? Iya. Seru. Tapi mungkin kalau cerita cinta udah banyak lah Pak ya. Nah, saya ingin tahu dari Bu Heti nih, gimana sih supportnya Pak Andika nih jadi infanteri? Oh. Tadi ke jokesnya adalah prajurit yang jalan kaki ya Pak? Iya, jalan kaki. Tentu kan dinasnya jauh-jauh ya Pak. Bu Heti mungkin nunggu waktu itu. Gimana tetap bisa support nih pada saat itu ya? Tetap Iya. support Pak Andika tuh Pak. Ya, kalau kebetulan saya nih bersyukur ya, alhamdulillah terima kasih kepada Tuhan, saya bertemu Mas Andika ini sudah jadi tentara, sudah jadi Kopassus, sudah Iya. jadi Den 81, jadi udah Iya. terima mateng. Nah, mungkin lebih gimana support saya sebagai istri ya, yang bersuamikan tentara gitu. Dan waktu ditinggal tugas, berapa kali memang Mas Andika tugas operasi yang Iya. sampai 1 tahun lebih, Iya. dan kita tidak bisa bertemu sama sekali. Iya. LDR ya, kalau Iya. bahasa sekarang. Masih sekarang LDR ya, tapi kalau sekarang masih ada sosial media. Iya. Kalau dulu kan belum ada, Iya, Bu. cuman surat-suratan. Oh, iya. Aduh, itu penting. Betul. Masih nyimpen gak tuh suratnya? Masih dong. Itu sentimental banget pasti kan kalau baca. Masih simpen suratnya, dan kita cuma bisa teleponnya seminggu sekali. Iya. Kalau Mas Andika turun dari hutan ke kota, Iya. itu baru dia bisa. Telepon itu pun gantian, teleponnya sama tetangga-tetangga kan. Dulu masih ada apa tuh namanya operatornya ya, jadi nggak satu rumah punya gitu. Kita kan tinggalnya di rumah dinas di asrama. Jadi kalau saya lihat sekarang, dulu itu pakai visat rupanya Mas. Oh, pakai visa. Pakai visat. Jadi ya karena pakai satelit jadi mungkin giliran. Iya. Kan nggak ada handphone waktu itu. Iya. Iya, jadi kalau pas lagi ditinggal ya saya dan ibu-ibu yang lainnya yang suaminya tugas operasi, kita selalu bersama-sama melakukan kegiatan yang positif ya, seperti ibadah bersama, olahraga bersama, dan sangat dekat, Iya sangat sih. dekat karena kita saling menguatkan Iya. gitu. Karena bapak-bapaknya di lapangan juga dekat, ibu-ibunya juga dekat, jadi Iya. gitu ya Bu ya. Dan saya kebetulan juga bersyukur kepada Tuhan, orang tua saya kan tentara, jadi saya sudah dididik oleh mama iya. saya, jangan pernah membebani suami. Dan Nah, belajar dari ibu. dari ibu. mama. Iya. Betul. Jadi Mas Andika setiap telepon tuh tanya apa aja harus dijawab baik-baik aja. Nah, itu Bu yang pengen saya tahu. Ingin saya tahu nih. Ketika nelpon kan pasti gimana, apa kabar? Apa manggilnya Dad?
Dia karena ikut anak-anak. Gimana sih? Dulunya sayang, abis itu Iya. anak-anak manggilnya Dedi jadi ikut Dedi. Tapi tidak berkurang loh sayangnya. Waktu itu manggil sayang gitu kan. Apa sih supportnya seperti apa tuh? Boleh tahu, mungkin sahabat Merdeka ingin tahu isi pembicaraan teleponnya pada saat itu seperti apa sih? Saya selama Mas Andika di medan operasi ya, saya selalu bicara yang bagus-bagus. Saya mau cerita pernah suatu saat anak saya paling kecil Andrew Iya. itu masuk rumah sakit, dia di ICU. Tapi mama saya wanti-wanti jangan sampai Andika tahu kalau anaknya di rumah sakit gitu. Nah, dia telepon, dia tanya, "Hetty di mana, Ma?" Gitu. Alex itu, No, Andrew. Andrew ya. Terus mama saya bilang, "Hetty di luar, Iya, keluar rumah karena dulu kan nggak ada handphone." iya. Padahal saya di ICU bersama Andrew. Nah, rupanya dia bingung kok setiap nelpon Hetty-nya nggak ada terus. Iya. Nanya ke mama saya, nanya ke mertua saya, semua ditanya. Kemana istrinya kok? Keluarga kompakan nih biar Bilangnya Hetty pergi terus. Jadi kan Andika dia nggak bingung, tahu. iya kok Hetty-nya pergi terus gitu. Iya. Habis itu seminggu, 3 hari Andrew dirawat di ICU, keluar, baru saya bilang pas Mas Andika udah selesai. Oke. Saya Udah bilang, pikirannya juga udah lebih tenang, baru kasih tahu gitu. Iya, jadi dia tetap tanya, kemana aja tadi pergi, ada urusan di luar. Saya nggak bilang kalau anaknya sakit, karena kalau walaupun udah keluar dari rumah sakit, Iya. pasti dia nanti bertanya terus, Iya. bagaimana sekarang, Iya. kondisinya gimana. Jadi, oh ya maaf tadi nggak sempet pamitan pergi gitu. Urusan kegiatan organisasi lah, apalah gitu. Sampai akhirnya dikasih tahu dong pasti. Kasih tahu setelah dia pulang. Oke. Setelah pulang dari tugas, Mas. Setelah Iya. pulang baru Berarti- saya kasih tahu. Kan setahun biasanya, Iya. kadang-kadang lebih. Mau marah juga udah lewat ya, Pak. Udah nggak ingat ya. Jadi itu ya supportnya adalah selain kata-kata juga menjaga perasaan dan pikiran iya. Pak Andika di sana gitu ya. Bu. Iya. Iya sih Iya. itu sahabat mereka yang punya istri, punya suaminya tentara bisa belajar dari Bu Hetty. Ya Bu. Semua pasti udah pada tahu lah. Kalau ketika Pak Andika sudah menjabat Kasat, Panglima, ya penonton sahabat Merdeka udah tahu nih kan pasangan yang couple goals banget lah. Pasangan yang bisa dibilang saling menguatkan gitu. Gimana nih respon Bu Hetty nih Bu? Pak Andika kita ingin tahu. Boleh. Dia dinilai baik sebagai pasangan yang saling menguatkan oleh publik gitu. Amin. Gimana reaksinya gitu kena dapat kabar itu seperti apa sih Bu? Kalau dari Ibu sendiri gimana tanggapannya? Biasa aja. Karena emang udah tugas ya Bu di satu sisi ya. Iya. Sudah harus Dampingin melayani- suami. Dampingi suami. Oh, dampingi suami itu wajib. Itu wajib. Jadi- tapi kan Jadi biasa. couple goals banget Bu, apalagi buat teman-teman muda nih, milenial atau Gen Z kayaknya kalau ngelihat video Bapak sama Ibu kayaknya kok bisa masih pegangan, masih terus mesra-mesraan. Sudah berapa tahun sih Bu? 25, 30 tahun? 31. 31. Masih bisa awet gitu kan. Alhamdulillah. Masih bisa saling menguatkan. Iya. Resepnya deh Bu, kasih tahu Bu. Kan kalau saya mungkin baru 5 tahun gitu 5 nikah tahun Bu. ya. Ini teman-teman juga banyak yang masih baru nikah. Resepnya sampai 30 bahkan lebih gitu. Apa sih Bu resepnya? Ya, sama kayak pohon ya, harus disiram, dikasih pupuk. Nah, kita siram, kita kasih pupuk dengan cinta kasih sayang terus. Bener Pak? Iya, ya. Dan juga kan tadi Mas, latar belakang saya sendiri ya. Saya punya ibu yang menikah 2 kali. Iya. Jadi saya punya kakak tiri. Nah, saya lihat bahwa bapak saya awal-awal tidak mau tinggal bersama anak tirinya. Iya. Sehingga kakak tiri saya ini harus tinggal bersama nenek di Blitar. Iya. Kan mereka sebagai anak kecil juga punya rasa kangen ya ke ibu kandung, ke bapak kandung. Tapi itu tidak pernah bisa kesampaian. Karena apa? Karena bapak saya nggak mau. Mereka tinggal. Paling mereka bisa liburan sekolah. Berkunjung gitu ya. Berkunjung. Itu pun ya karena ekonomi juga ya paling 3 tahun sekali atau 4 tahun sekali. Dan waktu itu juga kan Bapak almarhum kan masih muda. Iya. Jadi saya lihat begitu banyak masalah. Kesimpulannya itu. Karena apa? Karena memang sudah ada latar belakang di mana
kegagalan keluarga itu menghadirkan ada anak, Ya. kemudian ketemu orang baru, itu pasti selalu ada masalah. Ya. Tidak bisa misalnya antara orang yang single ketemu yang single, itu kan Iya. masih, itu pun ada masalah. Iya. Tapi ini lebih banyak lagi masalah. Nah itu yang membuat saya, karena saya tahu persis bagaimana kakak tiri saya ini tumbuh tidak sempurna, perhatian dari bapak kandungnya juga nggak ada karena di sana ada ibu tiri, perhatian dari ibu kandung juga sangat terbatas karena di luar kota. Jadi itu yang membuat saya begitu saya menikah, saya bilang ke diri saya sendiri, ini harus jadi pernikahan pertama dan terakhir. Oke. Jadi kalau tadi pertanyaannya ke Hetty, gimana menjaga, dari sisi kita pun, masa enggak, juga harus ada keinginan untuk memastikan bahwa kita harus selamanya. Karena apa? Jangan sampai ada korban kalau kita nanti break up. Yep. Seperti Kasihan yang anak-anak. saya lihat waktu saya kecil. Gitu. Jadi harus pintar juga dalam berpasangan ya Pak? Oh iya. Harus pintar dalam artian, Memilih. Harus pintar dalam memilih pasangan. enggak Bu, maksudnya dalam pintar mengelolanya. Mengelola. Oh iya. Mengelola pernikahan. Betul, Oh iya, Karena betul. tadi kan Pak Andika cerita di masa sekolahnya kan, Betul. yang penting pintar dari orang tua gitu Iya. kan. Nah termasuk ketika pernikahan ya harus pintar, dalam Iya. artian pintar mengelola, juga menjaga, itu kan Betul. perlu Iya. pakai teknik Pak. Betul Mas. Betul. Kalau kita nih pasangan muda nih, saya baru 3-4 tahun, itu kan masih belajar. Iya. Kalau saya pikir sebuah rumah tangga itu kuat, itu harus dari suaminya. Oke. Kalau menurut saya. Nah ini penting nih buat saya nih Bu, nih. Saya akan dengarkan baik-baik nih Bu. Karena, gitu ya dari Mie ya? iya, karena Oke. Dedi sabar banget. Kan perempuan itu kan banyak mulutnya. Cerewet lah ya. Cerewet. Nah bayangin kalau Mas Andika atau bapak-bapak yang lain nggak sabar bagaimana? Jadi memang harus bersabar. Maafkanlah kalau istrinya pada cerewet. Padahal saya merasa tidak sesabar bapak saya, Mas. Oh iya. Tadi kan saya cerita tadi, Iya. bapak saya tuh nggak pernah, suaranya meninggi juga nggak pernah. Iya. Saya kalah saya masih kadang-kadang Sama meninggi sih. suaranya. Tapi kalau dalam pernikahan 31 tahun ini, berapa kali suara meninggi? Saya bisa hitung dengan jari. Oh, pernah tapi ya jarang lah ya Bu ya. Hampir nggak pernah. Oh, oke. Hampir nggak pernah. Gimana Pak Andika merasa lebih calm down dibanding orang tuanya, padahal ngerasa lebih tinggi. Iya, saya padahal merasa wah bukan bandingannya bapak saya Iya. lah, sabar bener. Saya masih ingat nasihatnya Mas, Apa tuh Pak? nasihat bapak saya. Andik, waktu saya mau menikah, Iya. tapi saya ajak Hetty. Oke. Iya. Kita udah rencana, tanggal sudah pasti. Nah itu, Andik, kamu sebagai laki-laki, Suami. sebagai suami, kamu harus punya hati seluas samudra. Samudra. Wow. Masih ingat saya kata-kata itu. Apa artinya Mbak seluas samudra? Ya samudra itu menelan semuanya. Semua riak-riak itu Iya. ditelan. Semua ditelan. Itu riak-riak Itu itu, rupanya ilmunya. kata Bapak, itu riak-riak itu nanti Hetty yang akan membuatnya. Jadi riak-riak yang Hetty buat itu Iya. harus kamu telan. Ah, Kalau oke. kamu muntah, kiamat. Waduh, dalam banget ya. Nggak pernah banjir lah, makanya Iya. seluas samudra. Iya. Jadi mau apa aja masuk situ ditampung Telan. dan nggak pernah kelebihan gitu, nggak pernah luber lah. Jadi kalau saya cerewet, saya selalu jangan marah. Kan pesannya Bapak, Ingat, riak-riaknya harus ditelan. ingat hati kamu harus seperti samudra. Iya, hati kamu harus seperti samudra. Tapi itu pesan bagus banget sih Bu. Oh iya. Mungkin nggak hanya buat Pak Andika sama Bu Hetty, buat kita semua Iya. kali ya. Iya. Atau nggak, apalagi nanti banyak pasangan yang mau akan nikah nih. Iya. Ya. Itu salah satu pesan penting sahabat merdeka. Untuk laki-laki harus seluas samudra hatinya, Iya. karena akan ada riak-riak dari istrinya. Iya. Tapi juga pasangan ini juga harus didukung oleh orang tua yang bagus Yap. juga, yang baik. Yap. Sama juga kalau dari pihaknya Mas Andika, kalau dari pihak saya, kita kan pasti sama. Kadang suka nggak cocok pilihan makanan atau apa dengan suami. Setiap saya ngadu ke papa mama saya tidak mau menerima. Oke. Gitu. Itu juga membantu, Mas. Jadi kalau ada masalah dengan Mas Andika, saya harus Selesaikan sendiri. lapornya ke ibunya, Oh. bukan ke ibu saya. Iya.
Jadi tempat curhatnya mertua. Iya. Jadi masalah sebetulnya sama selalu aja, damai. sama Iya, aja. Begitu juga waktu ibu saya misalnya ada perbedaan pendapat dengan Hetty. Ibu saya kan ngubungi saya karena bermasalah dengan Hetty. Jawaban saya, Bu, Ibu nggak boleh bicara sama saya lagi. Ibu ngomongnya ke Hetty langsung aja. Iya. Jadi saya nggak pernah di belakang Hetty terus kemudian ngomong apalagi ketemu tanpa sepengetahuan Hetty, nggak pernah. Nggak pernah. Gitu loh. Jadi udah, kalau ada perbedaan lo ngomongin langsung. Iya, Nggak usah melalui saya. Selesaikan dengan Mas Andika atau ibunya Mas Andika. Kalau kalau ibu punya masalah, selesaikan dengan Hetty atau ibunya Hetty. Iya. Ya, memang harus ada support sistemnya seperti Ya, itu sebetulnya. ya, betul, Mas. ya. Nggak, yang namanya pernikahan kan menyatukan dua Nah, keluarga. itu. Iya itu. Tapi Mas. keluarga masing-masing harus ego sektoralnya Ah. harus Ya. tahan-tahan. Betul, Iya. betul. Nah gitu, ntar saya kelamaan curhat nih ya. Baik, Pak Andika, Bu Hetty, tadi kita udah cerita soal pernikahan, soal bagaimana saling menguatkan. Nah, ini kan udah masuk tahun politik nih ya. Kita ingin tahu nih, Pak Andika setelah pensiun sebagai Panglima TNI, tentu kabarnya, desas-desusnya gitu. Mau menjadi calon pemimpin besar lagi. Seperti apa sih Pak Andika mendengar kabar-kabar di luar terkait kabarnya Pak Andika mau jadi calon pemimpin nih masa depan Indonesia gitu. Sebetulnya ya kalau orang ngomong kan bisa apa aja Mas ya. Iya. Tapi yang penting kan diri kita nih, apa yang kita rasakan dan apa keinginan kita. Sebenarnya keinginan saya bukan ingin menjadi orang besar atau orang kecil, enggak. Iya. Lebih ke saya ini masih muda. Oke. Saya nggak boleh berhenti berpikir, saya nggak boleh berhenti bekerja. Dan kebetulan kan saya student of public policy, ilmu saya public policy, yaitu ilmunya eksekutif lah, yang membuat policy atau kebijakan. Jadi dengan usia saya yang masih muda, masih produktif, karena misalnya di Indonesia sendiri aja Mas, kan tingkat harapan hidup kita sekarang ini 2022 ya, itu 71,3 tahun. Gitu loh. Jadi saya masih 58,5. Wah, masih lama lah. Dan kita harus produktif. Dan kondisi kesehatan saya juga kebetulan masih sehat, bagus. Masih sangat bagus, Pak. Ya, masih sangat bagus. Jadi saya harus terus. Nggak boleh berhenti. Itu aja. Bahwasannya nanti kemana jadi apa, itu urusan belakang deh. Gitu. Tapi kalau terjun ke dunia politik gimana, Pak? Ya saya memang ingin juga. Oke. Karena apa? Ilmu saya kan ilmu eksekutif tadi, Mas. Saya student of public policy. Jadi expertise saya di bidangnya eksekutif atau pemerintah. Nah, memang masuk pemerintah dengan kapasitas saya sebagai purnawirawan banyak jalan. Bisa juga dari misalnya kita profesional saja. Tapi kan juga bisa juga melalui politik. Tapi yang penting apapun jalan yang kita pilih, karena menurut saya pemerintah juga itu dibentuk oleh presiden atau gubernur, bupati, wali kota terpilih, dan dalam pengusulan calon presiden, wakil presiden itu juga, dan bupati segala macam itu kan juga dilakukan oleh partai politik. Jadi memang sistemnya sistem yang harus menurut saya ya kita kenal sekalian. Ya, mendingan saya masuk di dalamnya sekalian. Oke. Gitu. Dan nggak menutup kemungkinan akan bergabung dengan partai politik kah, Pak? Oh iya, ya. Saya rasa itu adalah satu sikap, Mas. Oke. Cepat atau lambat ya kita harus cepat atau lambat ya. Bergabung dengan partai politik. Tapi tenang, biar sahabat Merdeka juga penasaran. Nanti Pak Andika kasih kejutan ya, partai politik mana aja ya. Nanti kita di belakang bisa ngobrol-ngobrol ya, Pak ya. Kalau untuk Bu Hetty, tentu ini akan jadi jalan baru untuk Pak Andika, dan secara supportnya juga tentu baru. Nah, Bu Hetty sendiri bagaimana nih melihat keputusan Pak Andika yang akan terjun ke politik, mungkin akan terlibat dalam pemerintahan di masa depan gitu? Nah, saya ini melihat Mas Andika dari 31-32 tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah berubah. Jadi keputusannya apapun ya selalu saya dukung lah. Saya terserah dia mau kemana aja, karena saya tahu dia pasti akan melakukan his best lah, yang terbaik.
Artinya sebagai istri, sebagai support system paling utama bagi Pak Andika akan tetap mendukung kemanapun langkahnya kayak gitu. Mendukung kemanapun Dedi pergi asal tetap seperti ini. Nah, itu yang paling penting, Pak. Ya betul. Betul, Pak. Betul. Betul. Itu juga lah yang sering menjadi pengingat saya, Mas. Ya. Pengingat saya, dan begitu juga saya mengingatkan anak-anak kami. Iya. Kan itu tugas kita masing-masing dalam keluarga ya, teamwork. Itu sih. Ini kalau udah ngomongin keluarga saya takut curhat sih Pak. Ini kita balik lagi fokus ke politik lagi Pak. Pak Andika TNI dikenal komando dan akan berencana masuk ke dunia politik, bahkan ya sudah tercebur lah nih Pak nih. Apalagi kemarin kan rame foto viral-viralnya. Nah, tentu sudah siap terima kritik belum sih Pak? Apalagi kan TNI dikenal komando. Harus. Menurut saya harus siap. Bagaimana Pak? Akan menghadapi kritik akan seperti apa nih Pak? Ya kan nggak bisa dihindari, Mas. Ya. Dan pepatah bilang semakin tinggi pohonnya semakin kencang anginnya. Ya. Dan itu saya sudah melihat lah. Sampai tertinggi, sampai tingkat presiden pun kan juga, waduh. Banyak juga yang mengkritik. Jadi menurut saya itu menjadi bagian dari kehidupan ini. Jadi ya kita harus live with it. Ya. Hidup bersamanya. Walaupun pedas sekalian kritiknya. Oh ya. Ya. Harus. Nggak kuping tipis lah ya Pak ya. Enggak lah. Ya itu yang paling penting. Nah, itu yang susah Mas, karena kita harus bisa objektif. Sementara kita merasa, waduh kok ini ditujukan kepada saya. Itu yang susah Mas. Apakah saya bisa menerima itu? Kan setiap orang punya ego kan Mas. Iya sih. Ya, manusiawi banget lah. Iya pasti. Tapi di tengah kita sendiri merasa ego kita terusik, tapi di saat itu juga kita harus bisa berpikir objektifnya gimana nih. Gitu Mas. Nah, kalau Bu Heti nih ya, pasti kan perempuan, ibu, namanya suaminya ikut politik, biasanya keseret nih Pak. Nah, Ibu nanti gimana nih Bu, kalau dapat kritik atau dari netizen yang julid gitu, Ibu akan merespon seperti apa terkait kritik-kritik? Karena kan pasti pengaruhnya Pak Andika akan berdampak juga ke Ibu. Iya, kalau kita kan nggak bisa bikin semua orang senang sama kita. Iya. Jadi orang menilai itu kan hak mereka. Benar. Saya kalau ada masalah cerita ke Mas Andika selalu bilang coba dilihat dari sisi positifnya. Mungkin orang itu bicara seperti itu dia sedang punya masalah apa dengan keluarganya atau apa. Jadi dan yang bisa menjaga hati kita kan hanya kita. Bikin hati kita selalu tenang, damai aja. Enak ya Pak ya, lembut suaranya. Kayaknya tuh tenang gitu, Pak Andika jadi ikutan tenang gitu. Ya kita justru saling ingatin Mas. Iya. Sabaran Mas Andika. Jangan terlalu pikirin deh, gitu-gitu lah, ya udahlah. Yang penting apa sih esensinya? Iya. Apa yang bisa kita perbaiki, ada nggak? Kalau ada ya kita perbaiki, kalau nggak ada ya udahlah. Ya udahlah. Itulah gitu aja Mas. Saya sih meyakini Pak Andika akan jernih pikirannya karena dapat support. Amin. Saya senang loh sama Ibu Heti sama cara penyampaiannya, pemikirannya, supportnya gitu. Amin. Ini sahabat merdeka nih, istri-istri nih perlu belajar sama Bu Heti. Semua pasti juga sudah melakukannya. Pasti bisa. Ya, semua bisa. tahu dan sudah melakukannya. Lalu, pasti bisa. Pak Andika, Bu Heti ini terakhir buat Pak Andika. Pak Andika, kita tahu setelah pensiun, seperti apa sih Pak Andika melihat Indonesia sekarang dan di masa depan nanti? Kita ingin butuh nih insight-nya dari Pak Andika. Saya yakin semua masyarakat Indonesia ingin melihat Indonesia ini maju. Dan nggak ada lah di seluruh dunia ini warga negara dari negara masing-masing ini yang tidak ingin melihat negaranya maju. Tapi karena saya kebetulan sudah mendalami public policy atau ilmunya tentang eksekutif atau pemerintahan. Jadi memang yang harus kita pegang adalah perubahan itu harus gradual, harus bertahap. Karena memang itu yang bisa membantu, malah lebih cepat. Kalau ingin perubahan yang mendadak pun, biasanya begitu banyak variabel, konsekuensi yang mungkin belum terpikir. Jadi saya orang yang pro perubahan, tapi perubahan itu dilakukan secara gradual. Karena saya yakin setiap pemerintah, mulai dari
pemerintahan Presiden Soekarno sampai dengan Presiden Jokowi, semuanya ingin membawa Indonesia lebih maju. Yep. Dan lebih maju ini kan begitu banyak yang harus diperbaiki. Jadi setiap pemerintahan yang penting harus ada yang dilakukan, dan pasti sudah dilakukan sejauh ini. Karena apa? Kita mau warisi sekarang nih, Mas. Iya. Mulai dari Presiden Soekarno, kemudian Presiden Soeharto dan seterusnya. Ini kan semua selalu membawa perekonomian kita lebih bagus, lebih besar dalam hal GDP, Mas. Kalau kita mengukurnya dengan gross domestic product itu makin besar, ini tanda bahwa kita sudah semakin bagus. Dan saya ingin Indonesia, walaupun saya ingin ujungnya tuh di sana, kita negara yang makmur, lebih makmur, tapi sudahlah, kita nggak tahu persis apa yang ada di gambaran sana di ujung. Tapi yang penting besok itu harus lebih bagus. Oke. Tiap hari ada peningkatan. Gitu. Harus ada peningkatan. Pemerintahan di 2024 harus bisa membawa kemajuan. Mau tingkat penganggurannya, mau tingkat kemiskinan kita, besaran ekonomi kita, net export atau import kita, consumer spending atau consumption, banyak lah, Mas. Berarti sektor-sektor apa sih Pak yang kira-kira dalam 2045 ya, Indonesia emas gitu yang bisa kita raih nih Pak Indonesia dari sudut pandang Pak Andika sendiri? Ya, saya nggak tahu persis gambarnya, Mas. Tapi kalau 2045 kan kira-kira berarti sekitar 22-an tahun lagi lah. 22 tahun, berarti 4 kali pemilu. Dalam kurun waktu itu ada yang bisa kita dapatkan, tapi sasaran kita sendiri itu nggak pernah fix loh, Mas. Ingat loh. Sasaran kita sendiri yang 2045 tuh, begitu kita di 2045, yang sasaran di depan kita udah jauh ke depan lagi kan gitu. Iya sih. Moving target. Saya nyebutnya target yang bergerak nih. Sasaran yang bergerak terus. Nggak pernah kita dapat gitu, Mas. Tapi memang harus begitu. Yang penting masing-masing punya keinginan, dan saya yakin dari 3 calon presiden yang sekarang sudah sangat terlihat oleh publik, saya yakin mereka masing-masing punya keinginan yang sangat besar untuk memajukan di 2045. Siap. Terima kasih Pak Andika, terima kasih Bu Heti. Terima kasih Mas Anda. Udah dikasih kesempatan ngobrol panjang, cerita-cerita masa lalu, karir militer, bahkan sampai Indonesia Outlook sedikit ya tadi Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Andika, Bu Heti. Sahabat Merdeka, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Andika, dengan Bu Heti. Semoga banyak hal yang baik yang bisa diterima sama sahabat Merdeka, dan kita akan bertemu lagi dalam program Ruang Merdeka dengan narasumber yang tidak kalah seru, bahkan ya kayaknya belum ada yang lebih seru lagi sih. Pasti banyak yang lebih seru. Yang gak kalah seru dengan Pak Andika dan Bu Heti, dan sampai jumpa di Ruang Merdeka selanjutnya.